mengikuti, tanya-tanya ke Anda-Anda sekalian yang datang. Di perkuliahan kali ini juga saya mohon maaf, ternyata di minggu kemarin dan hari ini cuacanya kurang bersahabat, sehingga saya alihkan untuk online. Karena pernah sekali hujan itu yang datang sangat sedikit dan waktu itu juga badainya cukup besar itu ya, mungkin membahayakan kita semua. Oke, minggu yang lalu saya janji untuk menjelaskan tentang kesiapan perorangan ya. Kalau minggu lalu saya menjelaskan tentang LPSE. Oke, apa ya? Nanti saya jelaskan. Kemudian ada badan usaha itu seperti apa. Kemudian konsultan perorangan seperti apa. Ya, begini. Real kewirausahaan ini saya sampaikan memang untuk setelah Anda menyiapkan diri ya secara personil, kelengkapan administrasi diri ya, kemudian nanti Anda berlanjut ke sebuah badan usaha ya. Badan usaha itu seperti apa, ini nanti saya jelaskan. Oke, untuk menyingkat waktu, nanti juga saya sampaikan ada semacam simulasi dari bagaimana nanti kalau Anda sudah berusaha sendiri, itu bagaimana mencari proyek ya, dan bisa mengikuti prospek-prospek yang bisa Anda cermati dan Anda ikuti. Oke. Ini belum di-host-kan ya, sebentar. Mau presentasi nggak bisa ini. Bentar. Oke, sudah bisa. Kelihatan sudah? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Makasih, hatur nuwun. Ya, judul hari ini untuk pertemuan berapa ini? 11 atau 12 ya. Oke. Oh ya, sebelum masih mengingat, nanti presensi ya ternyata nanti harus di presensi hard gitu ya, bukan online. Itu nanti saya taruh di monitoring ya. Monitoring itu ruangan depan TU itu, TU Mas Pak Santo itu. Nanti saya taruh di situ. Nanti kalau Anda ke kampus, nanti ditandatangani saja. Ya, tandatangani saja. Sampai berapa ya? Ini 11 atau 12 nanti saya cek lagi. Besok Senin atau Selasa saya taruh di kampus, di ruang monitoring namanya, depan TU itu. Nanti Anda masing-masing presensi ya, minimal 75% dari 14 kali pertemuan ya. Tolong nanti diisi karena harus hard copy. Nanti kalau yang ada online
nanti saya saya centang-centang di situ, kemudian di bawahnya saya tulis online, berarti tidak perlu diisi. Ya, itu saya mengingatkan itu. Oke, di kali ini di pertemuan yang terakhir ini, pertemuan ke-11, nanti kita punya 2 lagi pertemuan untuk membahas detail, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang tugas dan lain-lainnya. Ya. Mencari proyek melalui LPSE berbasis badan usaha. Ya. LPS kita nanti jelaskan LPSE itu apa, nanti badan usaha itu apa. Ya. Jadi ini sebuah gambaran prospektif di mana kita bisa mencari, ya, tentunya secara kompetisi, ya, kompetisi bagaimana mencari proyek untuk memenangkan tender, ya. Untuk memenangkan tender. Itu disebut dalam media internetnya LPSE. Jadi saya cerita zaman saya dulu, artinya zaman saya ikut berprofesi, internet belum ada. Jadi pada waktu ada proyek gitu ya, ada proyek, kompetitor atau badan usaha yang sudah punya ini gitu ya. Ada satu kejadian begini, jadi gambar desain itu sudah selesai, ya. Kemudian gambar itu ditenderkan, ya, ditenderkan. Ternyata ada salah satu badan usaha dari sekian yang mau berkompetisi itu menginginkan dia itu menang, ya. Ya. Nah, untuk menjaga biar orang lain itu tidak ikut daftar atau ikut masuk, itu dia bawa bodyguard centeng gitu ya di depan pintu proyek gitu ya, depan pintu proyek menghadang siapa-siapa yang mau ikut daftar itu, ya. Nah, satu kejadian, jadi kan dari teman-temannya ada atau grupnya dia gitu ya, misalnya dipersyaratkan bahwa minimal yang mendaftar itu 5 orang atau 5 badan usaha atau 5 perusahaan gitu ya. Jadi teman-temannya masuk 5. Nah, kalau yang datang itu bukan temannya di stop dan nggak boleh masuk, nggak boleh daftar. Ya, lah pada waktu itu yang desain gambar saya, gitu ya. Ya, saya masuk nggak boleh, dikira ya termasuk orang-orang yang mau daftar itu tadi. Padahal pada waktu itu arsitek itu harus menjelaskan gambar ke calon-calon pemenang itu, ya. Jadi gambarnya seperti apa, maunya seperti apa, materialnya seperti apa, itu dan lain sebagainya harus dijelaskan gambar itu satu persatu, lembar per lembar oleh arsitek. Nah, biasanya untuk mempercepat memang gambar itu sudah dipelajari oleh calon pemenang ya, oleh kontraktor calon pemenang. Nah, kemudian pada waktu itu namanya penjelasan pekerjaan. Jadi masa Aanwijing namanya ya, penjelasan pekerjaan proyek kepada calon penawar atau calon perusahaan yang mau menang. Nah, itu saya nggak boleh masuk itu. Ya, jadi saya nggak boleh masuk ya. Saya cuma bilang, lah kalau saya nggak boleh masuk ya nanti proyeknya nggak akan ada yang menjelaskan gitu ya. Ditunggu lama itu sampai setengah jam, dikira saya nggak datang gitu oleh pimpronya ya, oleh si dinasnya itu. Terus si panitia lelangnya keluar. Loh Pak Hasan kok masih di luar? Lah saya nggak boleh masuk. Akhirnya saya masuk, 1 jam kemudian baru saya bisa menjelaskan pekerjaan itu. Ya. Di sekarang ya karena seperti itu kejadian itu sering gitu ya, bahkan eh, ada satu yang sudah dikondisikan gitu ya. Misalnya ada yang mendaftar itu 30 sampai 30. Tapi yang satu itu kenceng dia mau menang gitu ya. Sehingga yang lainnya itu takut ya. Ada satu orang yang berani nawar juga ya, nawar juga memasukkan. Itu keluar itu dipukuli gitu ya. Jadi begitu kasarnya pada waktu itu. Nah, sekarang adanya internet, ini LPS ini satu web gitu ya, layanan pengadaan secara elektronik. Nah, semua orang se-Indonesia bahkan sedunia bisa lihat, ya, bisa lihat di situ pekerjaan proyek apa yang ditawarkan. Nah, di situ ada masanya, misalnya pendaftaran
4 hari gitu ya. Atau nanti begitu buka besoknya ada penjelasan pekerjaan pun melalui melalui apa namanya, internet. Jadi di sana nanti di proyek itu dibuka, semuanya bisa masuk, ya bisa masuk kemudian melihat penjelasan pekerjaan. Ya, pekerjaan seperti itu kemudian kalau misalnya, "Alah, nggak menarik proyeknya," ya dia mundur-mundur, tapi bisa dia, ikut ikut penjelasannya. Kalau misalnya dia tidak suka pekerjaan itu, ya mundur, nggak memasukkan penawaran. Ya, itu. Ya, secara detailnya saya jelaskan. Ini sudah jelas? Sudah muncul slide berikutnya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya ya, oke, matur nuwun. Lah, saya sebutkan dulu badan usaha, ya. Badan usaha itu apa? Dalam, beberapa peraturan, baik undang-undang jasa konstruksi, ya, jadi arsitek harus harus membaca undang-undang bangunan gedung, undang-undang jasa konstruksi, itu karena pokok di sana apa-apa yang harus dimiliki dan harus diadakan untuk sebuah badan usaha. Dan disebutkan nanti badan usaha itu seperti apa, ya, untuk bisa berkompetisi atau bisa mengerjakan, proyek yang berkaitan dengan konstruksi, gitu ya. Nah, kalau secara umum badan usaha adalah institusi atau perusahaan yang disahkan oleh notaris, yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan kegiatan jenis usahanya, ya. Jadi semua harus pakai notaris, semua badan usaha. Ya. Kemudian dari notaris itu di dalamnya ada pasal atau ada klausul yang menyatakan jenis usahanya apa gitu. Ya, jenis apanya, misalnya kontraktor ya jasa konstruksi pelaksana, gitu ya. Kalau misalnya jenis usahanya apa eh, pengadaan barang khusus elektronik misalnya, ya disebutkan di notasi itu. Ya, jadi jenis usahanya, kegiatan jenis usahanya selalu muncul di situ. Nah, khusus ya untuk konsultan ya Anda sebagai arsitek biasanya masuk dalam dalam dunia jasa konstruksi tapi konsultansi gitu ya. Nanti ini di bawahnya saya jelaskan konsultasi itu nanti di notarisnya khusus khusus beda dengan yang lain. Beda dengan kontraktor, beda dengan banyak sekali beda khusus gitu ya. Jadi jasa konsultansi itu khusus. Oke, bawahnya saya jelaskan. Nah, jadi institusi perusahaan yang didirikan oleh yang disahkan oleh notaris, jenis usahanya adalah jasa konstruksi. Ya, perusahaannya perusahaan jasa konstruksi atau badan usahanya adalah badan usaha jenis jasa konstruksi. Nah, nah, jasa konstruksi itu ya ada eh, apa dalam konstruksi bangunan ya. Saya langsung ke konstruksi semuanya. Baik bangunan gedung ya, bangunan jalan, jembatan, bendungan ya yang lebih ke sipil gitu. Itu nanti terbagi ya. Ada penyedia jasa konstruksi pelaksana. Ya, pelaksana itu kontraktor. Kalau boleh di bahasa umumnya kan kontraktor. Ya. Kalau di dalam perundangan-perundangan sekarang konstruksi pelaksana, penyedia pelaksana, bukan kontraktor. Ya, tidak pernah disebut namanya kontraktor. Kontraktor itu tahun-tahun saya, mungkin tahun di bawah tahun 90-an itu ya, di atas 90-an atau di bawah ya 90. Sebelum tahun 90-an masih menggunakan kata-kata kontraktor. Tapi sekarang kontraktor tidak ada, adanya jasa pelaksana. Ya, tapi familiarnya adalah kontraktor. Ya. Bagi teman-teman semua nanti yang memang ingin ke kontraktor, itu satu, eh, modalnya memang cukup besar, ya minimal 20%, ya minimal 20%, syukur-syukur 30% itu agak aman, ya 30% dari nilai proyek. Ya. Kalau misalnya proyeknya itu 1 miliar, itu misalnya ya 1 miliar, bangunan sekarang 1 miliar itu ya kecil lah ya, misalnya pagar gitu ya, pagar keliling, itu minimal harus punya uang 300 juta ya. Jadi ini memang agak agak apa, agak besar, modalnya ya. Nanti ada yang
kemarin sudah saya jelaskan, nanti saya jelaskan lagi. Ya. Ada yang tadi kemarin sudah saya jelaskan, ada yang sifatnya penunjukan langsung gitu ya, pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Ya, itu nilainya kalau kontraktor nilainya 200 juta. Ya, kemarin yang saya apa jelaskan, saya berikan bahwa proyek yang di bawah 200 juta itu sifatnya adalah penunjukan, maka untuk mencari proyek-proyek awal yang kecil tadi adalah dengan banyak silaturahim, dengan kenal yang jelas betul-betul Anda dikenal gitu ya. Ya, akhirnya ya anaknya siapa gitu ya, atau yang membawa itu Anda siapa, ya karena memang Anda baru gitu ya, dan harus harus dikenal misalnya gampangnya, oh itu ponakannya itu, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Ya anaknya si A, si B, silakan. Yang penting si pemberi pekerjaan itu ya. Walaupun Anda sudah punya tadi perusahaan sendiri, kalau tidak tahu siapa Anda gitu ya. Nah, si pemberi proyek karena pemberian memang betul penunjukan, saya tunjuk kamu melaksanakan pekerjaan ini nilainya di bawah 200, itu memang apa namanya? Harus dikenal gitu. Ya, jadi silaturahminya bahwa kamu betul-betul rumahnya sana, punyanya apa dan sebagainya sehingga orang percaya memberikan pekerjaan kepada Anda. Itu kalau Anda ingin jadi kontraktor, ya. Kemudian kalau yang kedua ada penyedia jasa konsultansi. Ya, konsultansi itu bergerak di bidang advis, ya. Jadi merencanakan gambar, supervisi, ngawasi gitu ya. Kemudian memberikan nasihat ya. Dipanggil karena satu kasus, misalnya ada kasus begini-begini, kemudian Anda diminta bantuan untuk menasehati istilahnya, jasa nasihat gitu ya. Dan lain-lain bentuknya. Nah, jasa konsultansi ini ya yang bergerak di bidang bangunan gedung ya pelaksana sama, tidak hanya bangunan gedung, sorry ya, tadi bangunan air, bangunan bendungan, bangunan jalan, jembatan dan sebagainya ya. Di kontraktor pelaksana juga bangunan gedung dan sebagainya. Ya, tetap kalau fisik, istilahnya fisik ya, itu tadi 200 juta. Kalau yang ini jasa konsultansi ini saya pointer ya biar eh, ya biar ini ya. Ini tadi pelaksana ini gitu ya. Kalau penunjukan itu ya, itu eh, kurang dari ya, kurang dari sama dengan 200 itu penunjukan sehingga silaturahminya harus kuat ya, 200 juta. Nah, kalau di atas 200 mulai kompetitif ya. Mulai kompetitif artinya Anda harus lelang gitu ya. Harus lelang kompetisi dengan yang lain ya. Ya. Kapan kita bisa ikut lelang? Ya, itu ada yang disebut dengan nilai sisa kemampuan ya. Nilai kemampuan itu antara modal dan kemampuan pekerjaan nanti dia mampu tidak gitu. Nah, salah satunya adalah pengalaman ya. Nanti Anda bisa ini 2 kali ya, 2 kali pengalaman pertama ya, sehingga tahun depan Anda bisa mengerjakan atau mampu dinilai mengerjakan yang nilainya 400 juta. Gitu. Nah, tetapi 400 juta ini harus kompetisi. Kalau ini tadi pengadaan langsung, PL gitu ya, yang ini harus tender, ya, lelang. Gitu. Ya, tetapi kalau mau memang bergerak di kontraktor ya harus mulai sekarang ya. Artinya begitu lulus itu nanti mendirikan perusahaan ya ikut tender gitu ya. Kalau atau PL dulu kemudian ikut tender. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu jasa konsultansi. Ya. Kalau kita semua arsitek gitu ya, karena merencanakan gitu ya, itu biasanya senang di jasa konsultansi ini ya. Karena kreasi mendesain di sini. Kalau pelaksana itu kan hanya bisa membaca gambar kemudian dilaksanakan oleh engineer ya, engineer dan tukang. Sudah apa ya, olah olah pikir, olah otaknya, olah kreasinya sedikit ya karena harus mengikuti gambar dari kita. Ya, di sini biasanya banyak arsitek.
Bukan berarti konsultansi itu semua arsitek, tidak. Ya, di sipil pun banyak konsultansi. Ya, kalau misalnya dia bergerak di bidang perencanaan jembatan, perencanaan bendungan gitu, itu bisa juga orang sipil mendirikan konsultan, jasa konsultan ini, tetapi biasanya bergerak di bidang-bidang sipil engineer, gitu ya, jembatan dan sebagainya. Ya, itu. Ya, ini ya di bawah sekarang PL-nya itu di bawah 100 juta. Ya, saya agak mengulang sedikit yang pertemuan kemarin, 100 juta. Ya, karena 100 juta sama. Banyak silaturahimnya sampai si proyek ya dinas itu betul-betul kenal dengan kita. Ya, ya sekali lagi misalnya Anda, waduh saya itu anak petani tidak kenal siapa-siapa. Ya, jangan berkecil hati. Sekarang itu bukan zamannya berkompetisi berapa namanya kompetisi dan berlawanan bermusuhan gitu ya. Tetapi sekarang itu zamannya adalah zaman kolaborasi, zamannya partner gitu ya. Jadi Anda yang dengan siapa? Yang kira-kira punya silaturahmi kuat itu tadi. Ya, Andi kan ya kalau memang kecil-kecil, ya mulai dari kecil dulu ada yang 25 juta, 25 juta gitu ya. Biasanya rehab-rehab SD gitu ya, rehab SD, rehab-rehab sekolah negeri itu antara 20, 25 gitu ya. Yang nanti nilai fisiknya tadi sekitar 400, 600, 1 miliar itu, ya sekitar ini, ya ambil aja. Dan ini sendiri bisa, ya. Dan biasanya kecil-kecil begini tenaga ahlinya juga cukup arsitek saja, ya. Sehingga kita harus memang bisa menggambar, bisa ngitung RAB, dan bisa membuat spek teknis. Ya, jadi produknya adalah gambar itu Anda harus harus diingat-ingat gambar ya RAB-nya berapa ya RAB dan spek teknis atau istilahnya RKS rencana kerja dan syarat-syarat ya atau spek teknis gitu ya. Tiga ini harus Anda miliki ya dilulus nanti. Ya. Jadi ya, kalau sudah mulai meningkat setahun 2 tahun Anda mendapatkan yang 100 juta ini, misalnya itu ya, ini biasanya nilainya sekitar ya 5 sampai 10 miliar gitu ya, fisiknya ya. Gedungnya, bangunan gedungnya nilainya 5 sampai 10 miliar, biasanya mendekati 100 biaya desainnya. Ya. Dari yang kecil-kecil gini misalnya ya, setahun dapat 2, dapat 3, ya masih bujangan ini masih longgar gitu ya. Apalagi biasanya kalau perencanaannya ini kepegang, nanti ada pengawasan. Kan gini-gini ya. Jadi ada perencanaan atau gambar, ya gambar perencanaan oleh konsultan perencana gitu ya, oleh konsultan perencana ya. Kemudian diserahkan oleh ke proyek dinas gitu. Nah, kemudian gambar ini dilaksanakan oleh kontraktor. Ya, kontraktor. Kontraknya dengan dinas juga. Misalnya ini dinas, ya dinas atau yang disebut dengan proyek itu dinas yang memiliki. Nah, ini pelaksanaan. Nah, pada waktu pelaksanaan itu harus diawasi oleh pengawas, konsultan lagi, ya konsultan pengawas mengawasi pekerjaan ini. Kontraknya tetap dengan ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Bisa jadi pekerjaan yang kecil ini, gitu ya. Anda yang gambar, ya, dapat 25 juta misalnya, nanti Anda yang ngawasi, ya di sini. Anda dapat pekerjaan lagi pengawasan. Ya. Misalnya, katakanlah ya kurang lebih biasanya lebih lebih besar ya 30 juta misalnya. Lumayan kan 55 juta. Kalau 2 proyek saja, ini misalnya 25 dan 20, berarti Anda dapat 4 proyek. Nah, yang saya katakan tadi, kenapa kita harus berpartner dan bukan berkompetisi kasar bahkan itu ya, tapi kita berkolaborasi dengan atau kerjasama dengan mereka. Kenapa? Kalau Anda sebagai perencana, gitu ya, Anda tidak boleh sebagai pengawas. Nah ini loh, ya pengawas. Sehingga tadi Anda dapat perencanaannya, Anda nggak boleh ngawasi. Nah, bagaimana wong pekerjaan itu diserahkan ke kita? Ya, kita pakai perusahaan teman kita.
Nah, gitu. Jadi ini pakai CV A misalnya, CV Anda punya Anda, yang ini CV punya teman, CV B gitu. Nanti sama pada waktu CV B itu dapat perencanaan di yang lain gitu, ya mungkin pinjam Anda gitu. Nah, itu yang disebut dengan kolaborasi ataupun dengan kita berpartner lagi ya, membuat jaringan. Ya, jaringan itu perlu. Jadi rata-rata konsultan di Jawa itu paling-paling hanya 5 konsultan, itu ada yang baru 3 konsultan. Nah, kadang-kadang mau kembali ke desa atau kembali ke kota kabupaten itu malas itu ya. Saya pinginnya ke Jakarta, mau mendesain yang 25 lantai, ya silahkan, boleh saja gitu ya. Tapi kan Anda lama untuk berdiri sendiri dan berwirausaha itu lama. Anda ke sana mesti jadi arsitek di bawah sebuah perusahaan. Ya, agak berat karena kalau di Jakarta itu kan ratusan ya, ratusan konsultan bergerak di sana. Ya, ya silahkan ya idealisme masing-masing. Tapi itu sebuah saya hanya mengantarkan bahwa ini adalah kesempatan berwirausaha itu. Ini kan Anda sendiri yang membawa ya. Saya berharap Anda cepat 2-3 tahun itu harus langsung berwirausaha ya, jangan takut. Ya. Bikin aja perusahaan dulu ya dengan teman-teman. Saya dulu sebelum lulus juga mendirikan perusahaan gitu ya. Walaupun setelah lulus saya tinggal gitu ya. Tapi langsung ada pengalaman ya, sehingga pada waktu ikut orang lain pun sudah seperti dilepaskan, semua bergerak sendiri dari telur sampai pecah telur gitu ya, dan uangnya ada gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita gambarkan. Oke, tadi ya badan usaha. Jadi jasa konsultansi maupun jasa konstruksi itu badan usaha ya. Badan usaha itu nanti seperti PT, CV dan sebagainya. Ya. Ya. Kemudian ya ada jasa konsultansi juga, tapi non konstruksi. Ya, non konstruksi itu seperti apa? Jadi penelitian gitu ya, kajian-kajian penelitian misalnya dulu saya pernah mengkaji kajian tentang jembatan penyeberangan gitu ya. Kemudian kajian melihat jembatan penyeberangan itu mau dihilangkan ya, mau diambil. Itu pun ternyata perlu pengkajian, perlu penilaian ya. Misalnya tentang konstruksinya, tentang ininya dan sebagainya. Kalau menyatakan bahwa konstruksinya masih kuat dan sebagainya, kenapa harus dihilangkan gitu? Tapi kalau kesimpulan dari analisisnya menyatakan itu membahayakan, jadi bisa dibongkar, ya nanti dibongkar. Dan itu ternyata ada jasanya, ya jasa konsultansi non konstruksi. Ya, kemudian di tahun ini kami juga pasrahi di dinas penanaman modal ya, dinas penanaman modal untuk membuat ya kajian tentang perda investasi gitu ya, tentang profil investasi, tentang apa dan sebagainya, itu semuanya masuk di non konstruksi. Nah, kenapa kewirausahaan ini kemarin yang dari PKM ya, hibah PKM itu saya lepaskan tidak hanya sekedar tidak fokus pada kewirausahaan ya. Karena apa? Penelitian itu juga sebagai wirausaha. Kalau Anda banyak membaca, banyak referensi ya, itu akan mudah nanti ya, akan mudah masuk dalam jasa konsultansi non konstruksi. Ya. Artinya ini kan sebagai wirausaha Anda, ya. Anda punya kelebihan komunikasi, literasinya banyak gitu dan sebagainya. Nanti kajian-kajian yang berkaitan ya, berkaitan dengan arsitektur maupun tidak, ya, itu akan bisa. Misalnya kajian pariwisata, ya tahun ini juga kami di Pasrai tentang evaluasi, monitoring dan evaluasi kinerja pariwisata Kota Solo, gitu ya. Ya, walaupun saya tidak banyak terlibat ya, tetapi dari teman-teman
Itu dan ternyata satu-satunya baru sekali itu ya dinas pariwisata atau kegiatan pariwisata di satu kota ya itu yang menilai evaluasi itu baru sekali sehingga tidak ada contohnya gitu ya. Ya tapi ternyata alhamdulillah diterima. Ya. Nah, jadi penelitian pun ya itu merupakan wirausaha Anda gitu ya. Sebuah kewirausahaan tapi bergeraknya adalah di non konstruksi atau di bidang penelitian. Ya. Ada lagi di jasa non konstruksi ini jasa survei gitu ya. Jadi survei saja ya, termasuk misalnya survei ekonomi gitu ya, tentang survei ekonomi ya apa yang dinilai, oh mata pencariannya apa, omsetnya berapa, oh di satu ini berarti peningkatan ekonominya sekian ya. Termasuk jasa misalnya jasa survei tentang penduduk prasejahtera dan belum sejahtera ya, penduduk kemiskinan itu ya, itu juga masuk dalam konsultansi jasa non konstruksi ya dan konstruksi itu juga ini. Kemudian seperti kemarin pengabdian kan sudah ada ya, nah, di sini juga bisa ya di jasa non konstruksi ya. Artinya mengambil seperti bantuan tunai langsung ya, ada itu kan BLT itu ya kalau ada apa-apa. Ada juga bantuan yang bantuan tetapi bantuan permodalan ya. Jadi dididik dulu gitu ya, kemudian dimodali alat ya dan dimodali uang gitu. Nah, itu perlu pengarahan ya, pengarahan oleh sebuah konsultan ya. Jadi bidangnya dia mungkin di bidang pengembangan ya, empowering SDM gitu ya tentang usaha usaha orang lain gitu ya, mengempowering mengusahakan naik kesejahteraannya itu juga perlu sebuah konsultan ya. Jadi ada konstruksan konstruksi dan non konstruksi ya, itu ada semacam itu dan ini mendirikan perusahaan ini yang cukup gampang, sangat gampang sekali ya, karena cukup Anda tenaga ahli ya, penanggung jawab teknik, penanggung jawab perusahaannya tidak harus sertifikasi ya. Nah, ini dua yang jasa konstruksi dan jasa konsultansi ini sekarang harus ada sertifikatnya. Kalau dulu belum ya. Sekarang seorang direktur juga harus punya sertifikasi. Tenaga ahli apalagi gitu ya, harus punya sertifikat di sini. Ya. Kalau yang ini ya misalnya Anda punya calon ya, atau istri juga orang ekonomi bisa jadikan direktur di perusahaan jasa konsultan non konstruksi ya. Ya, kemarin juga kami dapat pekerjaan non konstruksi tentang perda pendidikan itu ya, perda pendidikan kan lucu toh gitu ya, karena memang non konstruksi gitu. Nah, itu real ini ya, ini adalah satu real kewirausahaan Anda ke depan ya. Saya tidak bisa memberikan satu kegiatan yang banting setir ya. Banting setir itu artinya wah saya nggak jadi arsitek tapi saya jualan ayam geprek itu ya. Itu saya tidak ke sana. Tapi lebih lebih karena kan juga hadisnya jelas ya bahwa menambah bonus ya, bonus rezeki gitu ya. Kalau rezeki itu kan dari jatah ya, jelas. Tapi kalau kalau kita berusaha itu nambah ya, nambah bonus ya, bonus rezeki itu yang paling baik adalah eh, kesesuaian ahlinya gitu ya, kesesuaian ahlinya. Kalau posisi kesesuaian ahlinya itu dipegang oleh memang dia belajar di situ, ya pasti negara ini nggak kacau, ya karena dia bergerak di bidangnya. Oke, oke. Nah, ternyata ya tadi kerja konsultansi badan usaha ini ya badan usaha. Kemudian ada yang perorangan. Nah, perorangan seperti apa? Ya,
Ya, jadi kita nanti juga bisa seperti dokter itu ya, buka praktek jam sekian sampai jam sekian, itu bisa. Ya. Nah, konsultan perorangan itu yang seperti apa? Ya, nah, ini tadi, kalau kita sudah melengkapi perorangan secara individu, itu akan lari ke ya mendirikan badan usaha yang tadi berupa PT atau CV dan lain sebagainya itu akan jauh lebih mudah. Ya, lah nanti juga di sana di samping ada jasa ada konstruksi, ada jasa konsultansi non konstruksi gitu ya. Nanti di tender ya, nanti kita lihat di tender pun gitu ya, itu ada penyedia jasa konsultansi ya konstruksi perorangan ya. Dan juga ada jasa konsultasi perorangan non konstruksi ya. Jadi kalau konsultansi perorangan konstruksi ya ini sertifikat pasti harus, nah, sertifikatnya hanya sertifikat yang berkait dengan konstruksi. Yang konsultansi perorangan non konstruksi ya ini sertifikat lebih baik ya, tapi tidak sertifikat juga sementara ini belum ya. Yang diminta biasanya pengalaman-pengalaman yang kompetensinya yang berkaitan dengan pekerjaan non konstruksi. Ya. Kalau yang perorangan konstruksi pasti dengan sertifikat itu pasti dia kompeten, ya. Artinya pasti tahu tentang konstruksi. Nah, non konstruksi ini biasanya kayak kemarin misalnya membuat perda, membuat ini kan hukum ya. Nah, yang diambil mesin non konstruksinya itu orang hukum gitu, ya, perorangan non konstruksi, ya. Karena tadi ya LPSE lembaga pengadaannya itu semuanya ya baik yang konstruksi non konstruksi bahkan barang pun itu melalui satu sistem itu ya makanya masuk di sistem ini cara pengadaannya ya. Oke, saya saya hapus sebentar, mana ini kok. Mana ini, oh ini saya hapus dulu. Mana kok nggak bisa. Bisa ya. Oke, udah hilang. Oke, sorry. Nah, ini LPSE ya, layanan pengadaan secara elektronik, ini kepanjangannya gitu ya. Panjangannya LPSE ya, atau nanti disebut dengan EPROC ya. EPROC itu procurement ya, pengadaan ya. Nah, ya browsing aja LPSE gitu ya. Nanti akan keluar seluruh Indonesia ya. Tinggal tulis LPSE mana gitu ya. Nah, LPSE adalah unit layanan ya, penyelenggaraan dengan elektronik dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi misalnya mau lelang AC gitu ya, ya masuk, itu masuk dalam barang ya. Tapi kalau lelang jasa konstruksi, jasa konsultasi ya masuk pengadaan di jasa. Yang didirikan oleh kementerian ya, lembaga, perguruan tinggi ya, kalau perguruan tinggi negeri itu punya biasanya harus BUMN ya, kemudian pemerintah daerah ya. Jadi saya katakan Anda pasti di daerah ini ya, kalau Anda mau berkembang secara mandiri secara wirausaha membuat perusahaan ya ketik ya LPSE apa Grobogan misalnya ya, LPSE apa namanya Sragen misalnya, ya itu akan nanti akan keluar daftar-daftar proyek apa yang ada di Sragen. Ya. Dalam rangka memfasilitasi unit layanan pengadaan.
apapun yang akan diadakan. Mau mengadakan tanaman, mengadakan kambing, ya pertanian misalnya pengadaan kambing gitu ya, pengadaan kertas, logistik, makanan, pengadaan baju, seragam, dan sebagainya. Semua barang yang akan diadakan, baik barang dan jasa, barang ataupun jasa itu masuk dalam LPSE. Nah, ini adalah uang negara, gitu ya, uang negara. Biar semua orang tahu bahwa uang negara itu untuk apa. Ya, bahkan di sana di apa namanya di kelurahan, ya di kelurahan itu juga mau beli kertas, mau beli apa itu semuanya adalah terencana sehingga orang akan tahu di kelurahan itu beli beli kertas, beli pulpen, beli apa itu semuanya kelihatan. Nah, jadi uang negara ini ya digunakan untuk apa? Transparan. Ya, mana yang harus hanya beli kemudian pakai nota dipertanggungjawabkan oleh kelurahan, oleh kecamatan, oleh dinas masing-masing. Ya karena kecil, beli amplop, beli kertas, beli stempel dan sebagainya itu kan barang habis pakai semua. Ya. Nah, kalau yang besar-besar ya 100 juta, 50 juta ke atas dan sebagainya, bahkan 10 juta yang sudah bermateri itu uang negara harus transparan. Ya, untuk apa saja itu kelihatan di sana. Ya. Nah, ini misalnya kita di ini ya, ini misalnya LPSE Surakarta ya, atau ada garisnya EPROK ya. EPROK itu EPROK 4 itu sistem procurement versi 4 ya. Semakin mudah ya versi 4 ini untuk mencari dan lebih cepat gitu ya. Tuh ya. Ini potensi wirausaha Anda di masa depan ya. Apa dari yang pengadaan barang ya misalnya ternyata toko Anda dulu nggak pernah ikut ya namanya lelang seperti ini bahwa Anda maaf gitu ya misal orang tuanya ternyata apa toko gitu ya misalnya toko elektronik atau toko buku gitu ya di sana pengadaan buku juga ada pengadaan apa namanya alat tulis juga ada di sana semuanya ada ya tinggal tinggal kita bagaimana cara mencari peluang barang dan jasa ya oke ini kemudian saya lanjutkan saya hapus dulu sorry. Nah lanjut nah ini contoh ya ini contoh contoh di sini ada LPSE ini ya. Nah, kemudian Anda browsing misalnya ini LPSE Surakarta Go ID. Ya, nanti keluar LPSE dan nanti di sana muncul di bawahnya ini. Muncul lihat semua tender ini ya. Maaf Pak, masih di PPT. Belum pindah? Belum Pak. Oh, bentar. Masih ini ya? Masih ini yang ret-ret ini? Iya Pak. LPSE, oh ya, sebentar. Mulai saya hapus dulu note. Clear kok nggak bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Malah nggak bisa bergerak. Nggak bisa semua ya.
Bentar. Oh, macet. Saya ulangi lagi ya screen-nya. Bisa ya. Trouble ini. Ini ya tadi ya. Oke. Masih kelihatan ya? Saya share screen kok enggak, apa saya besarkan kok enggak. Oh, udah jalan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi ini tadi ada LPSE, kemudian kita lihat ini mencarinya. Nah, nanti di sana lihat semua tender gitu ya. Semua tender itu nanti akan muncul. Nah, lihat semua tender ini gitu ya. Nah, ada pengadaan barang. Di sini sisinya 0. Oh, berarti tidak ada. Ya. Jasa konsultasi badan usaha tadi non konstruksi ya. Oh, berarti tidak ada ya. Nah, tender ini berarti yang nilainya di atas ya, di atas 200 juta. Ya, tender itu ya. Itu yang fisik ya, yang ini ya. Yang apa kontraktor itu ya. Nanti yang konsultansi ya, konsultan itu di atas 100 juta. Ya, itu masuk di tender. Ya, ini kan ada yang nanti nah ini non tender, tadi tender yang bawah ini ya itu non tender. Non tender itu berarti yang kalau pekerjaan kontraktor fisik itu ya itu berarti di bawah 200. Nah, yang jasa konsultansi di bawah 100 non tender. Jadi yang di tender ini pasti yang besar-besar. Nah, jasa lainnya ini misalnya jasa cleaning service, jasa antar mungkin ya, jasa apalah gitu ya. Nah, ini pekerjaan konstruksi tadi yang kontraktor. Oh, ternyata juga nggak ada. Jasa lainnya juga nggak ada. Nah, ini ada pekerjaan non konstruksi perorangan. Ya, non konstruksi oh juga nggak ada. Nah ini jasa konsultansi badan usaha konstruksi. Nah ini ada satu gitu ya. Nah, pekerjaannya apa? Nanti muncul di sana. Jasa konsultansi pengawas. Nah, pengawas di mana? Pembangunan sentra IKM mebel Gilingan. Lanjutan ya. Karena sekarang strukturnya kan sudah jadi itu. Nah, mungkin pekerjaan finishing, pekerjaan mechanical electrical ya. Nah, lanjutan di mebel. Nah, nilainya segini nih. Itu pengawasan aja itu ya. 549. Ini terakhir 10 Februari pendaftarannya ya. Sampai 10 Februari. Berarti lama sekali ya. Sekarang sudah dibuka 2 bulan ya. Nah, kalau Anda nanti akan mencapai ke sini kalau Anda memulai sejak awal. Sejak awal itu artinya Anda setahun 2 tahun mendirikan perusahaan, pengawasan yang 25 juta, naik lagi pengawasan yang 50 juta, pengawasan yang 100 juta, nanti di atas 100 juta hilang, Anda menang 200 juta terus gitu. Nanti akan mencapai ke sini. Jadi konsultan atau arsitek biasanya memang berkembang sesuai waktu ya. Pegawainya itu memang sesuai waktu. Anda akan dikenal, semakin profesional, hasilnya bagus itu memang melalui perjalanan. Ada dulu ya kakak kelas saya kira-kira
4 tahun apa sekitar 4 tahun atau 5 tahun gitu ya. Itu dulu, eee dia pokoknya kalau bank gitu ya, BI cabang BI pusat ya, kemudian BI Semarang misalnya, BI, dulu Palangkaraya, BI di Papua misalnya, kantor-kantor BI dan bank-bank yang lain, BNI dan sebagainya itu, wah dia spesialis ya, spesialis, memang luar biasa terkenalnya dan gambarnya memang bagus sehingga orang, apa namanya, seperti bank itu kan, performanya ya, ingin memang bagus, dana hampir tidak terbatas ya. Artinya ada uangnya, itu dia dapat terus. Ya kemudian dalam usia berapa ya, saya kira-kira usia belum 50 kok, ya belum 50, eee, meninggal. Kemudian anaknya kuliah juga di arsitektur gitu ya, adik kelas jauh. Kemudian, dia dia ditinggal bapaknya kira-kira hampir lulus lah ya. Dua tahun atau 3 tahun itu. Kemudian, meneruskan perusahaan bapaknya. Ya, ternyata juga sekarang tidak banyak berkembang, gitu ya, tidak banyak berkembang. Artinya juga memang arsitek itu personal ya, personality-nya kuat ya. Sehingga memang harus dipupuk sejak awal profesionalnya dan sebagainya dikenal, akhirnya bisa, mandiri dan profesional. Nah, untuk mencapai ini ya, kalau biaya pengawasannya ini sekitar 5,5 ya, 550 lah kurang lebih ya, itu, antara 2 sampai 3% ya, antara 2 sampai 3% dari fisiknya, nilai fisik ya, fisik ya. Nilai fisik itu nilai kontraktor, ya. Kalau ini anggaplah misalnya 3% gitu ya, 3% berarti 100%-nya berapa? Ya, 200 ya sekitar 20 miliaran mungkin ya, sekitar 20 miliar ini. Ya, jadi nilai fisiknya itu sekitar 20, 25 lah misalnya, atau 30 mungkin ya, 30 miliaran. Ya, jadi nilai pekerjaan yang kita awasi itu kontraktornya adalah kontraknya sekitar 20 sampai 30 miliar. Nah, untuk jasa Anda, ya perusahaan Anda untuk ngawasi supervisi itu sekitar 550 juta ini. Ya, jadi terbuka sekali sekarang ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk ikutan ya. Tentunya kualifikasi ya itu harus masuk dulu. Kalau perusahaannya baru ya nggak akan mungkin Anda menang di sini. Ya pengalamannya dari mana dan sebagainya nggak akan mungkin. Pasti dari kecil-kecil dulu. Nah, paling enggak Anda sudah pernah ngawasi ya senilai 250 gitu ya. Anda akan bisa masuk ke sini. Ya, itu sehingga memang harus dipupuk gitu ya, dipupuk untuk, bisa, berlanjut. Nah, oke, tadi yang tender, nah ini yang non tender. Ya tadi yang non tender itu berarti kalau fisik itu ya sama, pengadaan barang itu nilainya pasti di bawah 200. Konsultansi badan usaha non konstruksi di bawah 100 gitu ya. Pekerjaan konstruksi di bawah 200. Jasa lainnya di bawah 200. Konsultan perorangan non konstruksi di bawah 100, juga di bawah 100 ya. Perorangan ini juga di bawah 100. Itu ya, di bawah. Jadi non tender ini harus banyak-banyak membuat silaturahim. Ya, dulu saya, memang usia sudah 35 ya ke Solo, saya dulu di Palangkaraya, juga merasa bahwa, aduh saya tidak bisa gambar yang namanya AutoCAD gitu ya, sudah, nggak bisa lah ya yang ya gaptek lah gitu ya. Tapi saya juga tidak putus asa, saya buat proposal. Ya seingat saya ada 17 proposal gitu ya. Ya 17 proposal, ya 17 proposal ini kalau bisa kan menuju, sasarannya, ya. Jadi judul-judul yang saya ajukan ini menuju sasaran. Lah, sasarannya di mana? Ya, minggu yang lalu sudah saya jelaskan, ya, itu yang disebut dengan, apa namanya, RUP ya, sirup itu ya. Melalui sistem RUP, sirup gitu ya, rencana umum pengadaan ya. Jadi
oleh dinas tadi, ya dinas-dinas seluruh kota, seluruh kabupaten, provinsi maupun kementerian itu ngisi rencana umum pengadaan. Rencana umum pengadaan itu artinya kegiatan dia itu apa saja. Mau beli kertas, mau bangun ini, mau beli komputer, ada semua di situ. Ya. Sehingga saya tahu bahwa dinas itu, ya dinas Pedanka misalnya yang paling gampang, itu tahun depan pasti akan merehab entah itu SMP, entah itu SD, entah itu TK, pasti ada pembangunan. Ya, rehab-rehab. Nah, rehab itu kan kecil ya, 200 juta, 100 juta. Ya kita ngawali. Kalau Anda teman-teman yang mau pengen jadi kontraktor misalnya gitu ya cari yang kecil-kecil dulu. Bikin pagar, bahkan ngecat gitu ya. Pekerjaan ngecat itu sekarang udah sampai 30 jutaan gitu ya. Plafon gitu ya. Enggak apa-apa pekerjaan itu. Ya. Nah, desain misalnya, karena pekerjaan rehab pun, rehab SD, rehab SMP itu kan perlu desain. Ya, oh direhab atapnya digambar, lantainya tetap, dindingnya tetap, atapnya yang dibongkar, ganti baja ringan misalnya dan sebagainya, gentengnya diganti, itu perlu gambar ya. Ya itu desainnya paling 25 juta, 15 juta gitu ya, 25 juta. Udah ambil aja kalau memang mau mengawali. Seperti apa sih? Justru yang gitu kan tidak apa beban beban apa namanya beban pekerjaannya beban tuntutan keahliannya kan masih ringan ya cuman bikin pagar gitu ya kalau ambruk-ambruk ya pagar kan gitu tidak begitu bahaya gitu ya. Nah, itu mulai dari sini yang saya katakan tadi banyak silaturahmi tidak kenal harus mengenal diri susah yang ngajak temen ya yang mungkin tidak ada hubungannya dengan konstruksi tapi dia anaknya si A gitu ya. Eh, Kalau kemudian ayo tak ajak sana, nah, kenal oh ini bapaknya ini akhirnya kenal oh ya sudah ya yang jadi jaminan itu teman Anda bukan Anda gitu. Ya, tapi silaturahmi itu perlu. Tadi saya cerita membuat proposal 17 ya setahun turun 2 alhamdulillah gitu ya. Masih ada yang 15. Misalnya ini tahun berapa dulu saya bikin 1000 berapa ya? 2007 kalau nggak salah ya. 2007. Ya, 2007. 28 proposal yang nggak turun tadi saya ganti tahunnya aja. Ya, ingat tahunnya ya. Di tahunnya oh turun lagi 3 sampai kira-kira 5-6 tahun saya tidak membuat proposal lagi. Karena apa? Sudah kenal. Ya sudah kenal. Sudah kenal itulah modal. Nah, kenal walaupun saya di sini sendiri kenal, nah ada untungnya. Sekali lagi ya. Oh, di UMS gitu. Nah, ternyata begitu kok Bapak percaya dengan saya waktu itu. Nah, karena jelas Anda di UMS sehingga kalau ada apa-apa saya telepon Pak Rektor gitu. Oh iya ya ternyata beban saya berat sekali gitu ya. Harus hati-hati karena membawa nama UMS. Walaupun sebenarnya kita mengajukan pribadi, tapi orang akan mengenal saya adalah UMS-nya. Ya, itu salah satu berkah bagi saya dan keuntungan bagi saya karena saya di bawah institusi yang jelas gitu ya. Itu ya alhamdulillah hasilnya juga kompetitif gitu ya. Nah, itu tapi mulailah dari situ untuk bisa mengerjakan nanti yang besar ya sampai yang terakhir walaupun saya dapatnya sedikit tetapi karena ya kan dibagi-bagi ya tenaga ahlinya banyak sekali itu nilai proyek untuk perencanaan Masjid Agung Karanganyar itu sampai 1,6 ya 1,6 M. Ya, ini kan besar sekali kontrak ini. Desain aja hasilnya gambar ya. Kalau pengawasannya itu 1,8 pengawasannya. Tapi saya tidak, ini orang lain jelas nggak boleh, nilainya besar sekali. Walaupun saya dapatnya ya buat kantor ya jalan lah gitu ya. Ya nilainya besar, tetapi setelah makanya kalau kalau orang awam melihat masa gambar aja kok sampai 1,6, ternyata prosesnya luar biasa. Effort apa namanya support tenaga ahlinya juga banyak sekali ya dan memang apa personnya juga mahal sekali gitu ya. Kalau mechanical electrical itu ya bisa 16 juta
sampai 28 juta itu ya. Tinggal pengalamannya per bulan gitu ya. Sehingga memang 1,6 itu habis gitu ya. Itu apa ya, semuanya dari kecil ya, semuanya dari kecil sehingga orang mengetahui ya. Dulu ya pekerjaan 10 juta, 5 juta gitu, perencanaan tetap saya ambil. Ya justru memulai mengenalkan diri hingga yang paling besar itu bisa sampai sekian. Ya, jadi jangan berkecil hati. Wah, tadi saya bicara tentang kontraktor, modalnya adalah 20-30% dari nilai fisik. Iya, itu ya. Jadi itu akan bisa berjalan dengan baik untuk satu proyek. Kalau uangnya lebih dari itu ya berarti bisa 2 proyek. Artinya begini, misalnya apa namanya, Anda dengan teman Anda patungan gitu ya, misalnya 20 jutaan gitu ya, katakanlah 20 juta bertiga gitu ya. Nah, berarti kan ada 60 juta. Ya. 60 juta ini ya itu misalnya ini 20% ya, 20%, berarti 100%-nya kan kali 5 ya. Berarti kalau ada proyek yang nilainya 300 juta gitu ya, 300 juta. Ya, ini Anda ambil modal yang 60 juta ini akan bisa berjalan. Kenapa? Di dalam satu pekerjaan proyek gitu ya. Ya, ini bisa yang namanya termin ya. Termin itu pengambilan uang itu bisa 3 kali. Jadi Anda punya ini misalnya gini, ada 30% di sini, Anda bisa ngambil uang. Nanti 70% bisa mengambil uang dan 95% ya bisa ambil uang setelah pekerjaannya selesai. Yang 5% kapan? Nanti diambil pada waktu pemeliharaan ya 6 bulan. 5%-nya nunggu 5 bulan. Ya. Artinya begini, Anda punya uang 20% tadi ya, 20%, itu bisa mengerjakan sampai 30%. Ya, bahkan 35%. Ya, setelah 35% ini fisik berjalan, Anda bisa mengambil 30%-nya. Jadi kan nilai Anda sudah kok kelihatan keuntungan 10%. Nanti nambah 30% tadi ada uang, bisa 40% lagi. Berarti kan 75% di sini fisiknya. Anda bisa mengambil 70 ya. Nanti sudah selesai pasti ini ya. Jadi nanti 10-20% ya, ideal 10% lah itu. Nanti sudah pekerjaan sudah selesai, Anda sudah untung. Ya. Dalam kira-kira kalau pekerjaan yang 300 juta itu paling 2 bulan selesai. Ya, dalam 2 bulan Anda sudah untung berapa tadi? Sekitar 10, 5, lebih lah 15% lah. Ya, 20% kadang-kadang. Minimal 10%. Ya, berarti Anda sudah dalam 2 bulan itu punya uang atau bisa menghasilkan 30 juta. Bersih itu 10%. Ya. Nah, nanti ngumpul lagi berapa, dapat pekerjaan yang berikutnya, dan seterusnya. Itu kalau modal real punya 20%. Ya. Nah, sekarang bank gitu ya, BPD misalnya gitu, wah itu menawarkan terus itu. Ya. Pak, saya dapat proyek ini, kontraknya dipinjamkan ke BPD, nanti BPD mencarikan untuk pelaksanaan pekerjaan. Ya. Jadi kalau yang berani, ya berani, artinya tetap dengan modal, kemudian plus bank ini, nanti Anda cepat sekali, ya sekali setahun 2 tahun, tahu selahnya, tahu apa namanya jalannya itu permodalan dari bank ini itu akan sangat membantu pekerjaan Anda. Itu ya. Ya sedikit lagi. Nah ini, nah, badan usaha dengan kelengkapannya, gitu ya. Anda mungkin tahu yang namanya PT, gitu ya. Ada CV, komanditer, PT itu biasanya berdasarkan saham-saham. Ya, bedanya adalah kalau PT ini bubar, ya itu yang punya komisaris-komisaris di rumah tangganya nggak diudik-udik gitu ya. Yang di rumah tangganya itu ya sudah berhenti di sini. Ada masalah ya dihabiskan di PT. Ya, pilotnya itu tidak mengganggu rumah tangga. Kalau dia sudah kaya ya tetap kaya. Perusahaan uang yang di rumah tangga ini tidak ada urusannya dengan perusahaan. Nah, kalau CV, misalnya Anda direkturnya, ya direkturnya, kemudian ada masalah di CV, gitu ya, bangkrut misalnya, lah
uang yang di keluarga ini, ya, Anda sebagai direktur misalnya, ini apa namanya, ikut misalnya ada utang, ini apa namanya, uang yang di rumah, bahkan rumahnya itu bisa terjual untuk menyelesaikan masalah di CV. Tapi kalau yang ini enggak, ya, yang di PT ini. Kalau PT ini asetnya saja, dia punya mobil 3 dijual, punya rumah, punya tanah dijual. Nah, kemudian apa namanya, untuk menyelesaikan segala utang piutang misalnya pilot. Itu habis di situ ya sudah. Kalau dinyatakan pilot ya sudah, gitu ya. Tidak ada masalah. Kalau ini uang-uang yang di rumah itu ya, mobil, rumah bahkan bisa ikut untuk menyelesaikan penyelesaian masalah di CV. Firma pun demikian. Karena firma itu perorangan kecil dan biasanya sangat terbatas untuk pekerjaan, ya. Itu dan macam-macam, ya. Oke, itu. Nah, personelnya biasanya disebut direksi dan adanya komisaris, hampir sama. Direksi ini jajaran direksi, direktur utama, direktur pelaksana, direktur apalah dan sebagainya. Nah, yang penting adalah kelengkapan administrasi. Pertama-tama mendirikan sebuah perusahaan pasti akte pendirian perusahaan atau kita ke notaris minta dibuatkan akte notaris. Ya, tentunya nanti akan beda-beda antara bidang usaha yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, nanti ada sekarang apa namanya pedoman apa namanya lingkup lingkup usaha apa namanya satu buku ya satu buku yang dikeluarkan itu semua bidang usaha itu di situ dari pertanian kehutanan gitu ya perkebunan kemudian masuk ke teknik gitu ya masuk ke apa dan sebagainya itu banyak sekali ribuan. Nah, nanti pada poin berapa kalau nggak salah 100 berapa sampai 100 berapa itu meliputi bidang-bidang arsitektur. Nah, itu misalnya ambil di sini dari sekian banyak ribuan itu. Kalau nggak salah sekitar 8 atau 9 gitu ya. Ada 9 item. Ini yang harus dimasukkan ke bidang usaha kalau kita ingin mendirikan sebuah perusahaan jasa konsultansi. Ya. Karena apa? Kalau nanti perusahaan Anda berkembang, itu tidak merubah notaris. Jadi misalnya kegiatannya dari 9 ini ya, misalnya dari 9 item ini, sekarang Anda berusaha baru 2 karena baru ya, kecil baru 2. Kemudian berkembang, tenaga ahlinya nambah, nambah lagi satu, nambah lagi satu, nambah lagi satu sampai ke 9 maksimum. Ya, dan belum ada di Indonesia karena berkaitan dengan tenaga ahli. Ya, sulit ya. Artinya bidang usaha Anda sudah mencakup 4 atau 5 sudah bagus. Ya. Nah, nanti tiap-tiap usaha tadi, tiap buka harus ada tenaga ahlinya. Tenaga ahlinya bersertifikasi. Misalnya buka ingin bergerak di bidang perencanaan dan pengawasan jembatan. Anda harus cari orang sipil yang bersertifikasi jembatan. Baru badan usahanya atau bidang usahanya punya Anda. Anda ingin misalnya pingin karena dekat dengan apa namanya Pelindo misalnya ya, jadi bandara itu harus Anda punya sertifikat tentang bidang usaha dengan tenaga ahli sertifikatnya yang ahli ahli bandara gitu. Ya, jadi kan berat sekali memang ya bidang usaha yang spesifik harus Anda punya tenaga ahli yang spesifik. Itu. Nah, kemudian yang lain-lainnya hampir sama. Semua perusahaan, tidak hanya konsultan, tidak hanya arsitek, tidak hanya sipil, NPWP perusahaan itu pasti, surat izin usaha perusahaan ada, tanda daftar perusahaan itu ada, itu umum. Ya. Nah, yang lebih spesifik lagi, kalau Anda bekerja di jasa konsultansi, harus punya asosiasi, ya, asosiasi badan usaha. Ya. Jangan salah kamar. Anda misalnya mendirikan jasa arsitek, gitu ya. Nah, masuknya mana? Ada enggak di Inkindo? Oh, ada, berarti bisa masuk sini. Nah, persyaratan jadi anggota asosiasi badan usaha apa? Nanti ada daftarnya diminta. Termasuk tadi akte notaris tadi, bidang usaha dan sebagainya. Ada di Intakindo. Intakindo
Kalau ini tenaga ahli, sorry, yang ini ya. Kalau ini asosiasi tenaga ahli, seperti misalnya IAI gitu ya. IAI kan khusus arsitek. Kalau Intakindo itu ikatan tenaga ahli konsultan. Jadi di situ banyak ya arsitek, ya sipil, ya ahli jalan, ahli jembatan, ahli apa saja di situ. Ahli plumbing itu bisa menyatu di sini. Ya karena memang kayak plumbing dan sebagainya itu kadang-kadang asosiasinya belum ada sehingga dia bisa ikut di Intakindo. Ya. Nah, Perkindo itu Persatuan Konsultan Indonesia, badan usaha ini, ya, badan usaha. Misal, dan lagi ada asosiasi badan usaha konsultan itu masih 4 atau 5 ya, satu Indonesia masih sangat sedikit, ya. Yang jelas sudah punya dia lolos akreditasi itu Inkindo dan Perkindo ya. Yang lain-lainnya ada ya, ada 5 tahun kemarin, sekarang yang baru muncul 2 ini. Ya, ini badan usaha. Ya. Nah, kemudian klasifikasinya ada kecil, menengah, besar. Kualifikasinya itu tergantung bidang usahanya. Kualifikasinya itu tadi ada jalan jembatan, ada gedung, ada bendungan, ada apalah gitu ya. Itu kualifikasi usahanya. Ya. Kemudian SUJK, surat izin usaha jasa konstruksi, ini dikeluarkan oleh kabupaten masing-masing. Ya. Setelah ini punya, gitu ya, setelah ini punya, biasanya dibawa ke sini, gitu ya, itu minta SUJK. Berapa mendirikan perusahaan ini, gitu ya? Ya, ya yang paling mahal adalah tenaga ahlinya. Ya. Ini mungkin ya 15 jutaan sekarang mungkin ya, nggak nyampe ya. Nyampe ya, kalau rumah punya sendiri, laptop sama printer aja, udah satu laptop, satu printer itu cukup. Sepeda motor, ya bisa nyewa gitu ya. Mungkin 10 juta bisa jadi perusahaan. Ya, tidak mahal. Yang mahal adalah tenaga ahlinya karena harus sertifikasi. Ya, sertifikasi tenaga ahli aja sudah kira-kira ya sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Ya, yang lain-lain. Makanya dengan Anda berkongsi dengan teman-teman itu untuk mendirikan seperti ini tidak mahal gitu ya. Dan saya berharap ini Anda juga punya apa namanya meneruskan ilmunya gitu ya, meneruskan ilmunya untuk bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan bidang Anda. Ya, itulah ini tadi sertifikasi tenaga ahli ini ya, karena ini harus ada lah, minimal siapa ya Anda sendiri dulu. Kalau sudah mempunyai sertifikat tenaga ahli, nanti untuk mendirikan perusahaan ini gampang ya. Anda punya sertifikasi ahli tuh. Oke, ya ini yang jasa perorangan. Ya, tadi badan usaha perorangan sederhana sekali, KTP, ya, NPWP sudah pindah ya. Slide saya sudah pindah ya. Halo, Sudah, Pak. sudah ya. Oke. Nah, ijazah dan sertifikasi ahli. Nah, kalau ini mungkin gampang lah ya. NPWP tinggal ke kantor pajak minta dengan KTP saja, nanti akan keluar NPWP-nya. Ya, ijazah ini pasti harus kuliah gitu ya. Ijazah. Nah, kemudian sertifikasi ahli ini ya, ini memang nanti di arsitek harus semua sekarang ya, harus sekolah profesi gitu ya. Karena kita sudah punya board-nya ya, sudah punya profesi, kemudian akan Anda mendapatkan sertifikasi ahli. Ya. Ini yang agak sekarang masih gonjang-ganjing ya. Karena undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah keluar, tapi PP itu kan negara harus mengeluarkan uang gitu ya. Nah itu juga kayaknya belum punya uang ya, sehingga pendidikan profesi ini apalagi arsitek itu belum bisa berjalan dengan baik, khusus profesi ya. Kalau yang nunut di S2 itu sudah berjalan gitu ya. UI sudah berjalan, sudah sekian tahunnya, UI juga sudah berjalan dengan peraturan lamanya. Yang peraturan baru
PNS, UMS itu juga masih berproses. Nah, sekarang tugas, ini sudah jamnya, ngapunten ya sudah lebih. Saya janji 3:30, sudah hampir jam 4. Nah, semua ya ini nanti juga saya share juga. Ini saya jelaskan. Jadi dari LPSE tadi ya, ya nanti per orang berangkat dari kabupaten masing-masing ya, berangkat masing-masing ya, mencari jenis kegiatan jasa konsultansi bangunan gedung ya, atau ini konsultansi karena mungkin Anda mau bergerak di bidang arsitektur biasanya di konsultansi maupun pembangunannya ya. Kayak tadi kan ada gilingan itu ya, itu pengawasan. Nah, pembangunannya fisik berarti kontraktor ini ya, atau kontraktor ya. Itu juga boleh. Jadi nanti kalau mau Anda khusus jasa konsultansi ya konsultansi semuanya ya. Ya, ini biasanya adanya di karena di daerah itu biasanya di yang non tender ya, non tender. Ya, non tender. Ya. Kalau yang konstruksi fisik itu biasanya lihatnya di tender, itu lebih mudah, lebih banyak. Ya, karena nilainya pasti di atas 200 yang bangunan gedung sehingga di tender. Ya, silahkan. Ya. Minimal 5 lah ya, 5. 5 dari kabupaten masing-masing. Ya. Yang mungkin senang ke kontraktor cari apa apa namanya? Pembangunan ya. Di LPSC yang pembangunan gedung aja, kemudian yang desain ya itu bangunan gedung jasa konsultansi. Ya, tadi jasa konstruksi, pelaksana konstruksi, pemborong, yang ini jasa konsultansi. Ya. Nah, nanti di sana, oke, saya ulang lagi ya, ada namanya HPS, harga perkiraan sendiri, dan kemudian harga kontrak. Ya, ini saya lihat lagi tadi ya, kembali ke ini nggak kelihatan ya. Oke, saya keluar dulu, langsung ke apa namanya? Bentar, saya bukakan. Nah ini sudah. Saya share lagi ya. Ini mudah-mudahan bisa. Oh ini ya, sebentar. Ini. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya? Halo, sudah ya? Nah, tadi saya kembali ke sini, ke ini ya, LPSE Surakarta. Nah, tadi ada ini tender ya, tender, ini non tender yang merah, yang biru tender. Ya, oke. Nah, di misalnya yang kita melihat yang tender itu ya, tender. Nah, kita misalnya lihat di ini jasa konsultansi ya, ini yang bawah sendiri ya, jasa konsultansi badan usaha konstruksi. Ya, kita klik. Oh, di sini dulu ya. Oh, ini ya. Kembali dulu. Saya kembali. Nah, ini di sini ya, klik semua tender ya. Klik semua tender. Nah, nanti di sini banyak tender dan non tender. Nah, jenis pengadaannya. Di jenis pengadaannya tadi konsultansi badan usaha konstruksi. Konsultansi itu yang gambar ya. Nah, ini jasa konsultansi pengawas. Ya. Kemudian jasa konsultansi perencanaan
tapi monitoring ya, bukan di dalam bangunan ya. Penyusunan dokumen ini master plan. Nah ini belanja jasa konsultasi perencanaan detail engineering ducting utilitas, tapi ini utilitas ya. Ya, itu nilainya sekian. Nah, utilitas saja sekian. Kalau mau yang mempelajari utilitas gitu ya. Ini nilai apa gambarnya aja 400 sekian. Kemudian ini pengawas perencana itu jarang ya. Rencana aksi, konsultasi pengawas, pengawas lagi, ya, perencanaan master plan air limbah, air minum, air limbah. Nah ini belanja jasa konsultasi perencanaan penyusunan master plan Masjid Agung Surakarta. Ya, ini saya dulu kalah gitu ya, ini kalah. Ya, ini Anda ambil nilainya adalah 239. Ya, coba kita buka. Ya, nah ini ada nilai ini, ada nilai ini pagu ini ya. Ini lihat ya tadi di atas sana ini ya, nomor berapa ini? Ya, kita lihat di sini kembali. Nah, ini di sini ada kode nama paket KLPD itu apa namanya dinasnya ya, dinasnya pemerintah daerah gitu ya. Nah, tahapannya itu dia proses pendaftaran gitu ya, proses upload dokumen gitu ya, upload penawaran harga dan sebagainya itu di tahapannya. Nah, HPS itu harga perkiraan sendiri. Ya, harga perkiraan sendiri itu bahwa dari gambar arsitektur ya itu dinilai oleh Pemda, oleh dinas itu bahwa masih bisa diturunkan ya. Jadi gambar RAB yang muncul dari arsitek itu disebut dengan pagu. Ya, misalnya arsitek merencanakan pagunya 50 miliar misalnya. Nah, nanti dilihat-lihat oleh dinasnya, wah ini bisa ini harganya diturunkan. Nah, yang keluar angka berikutnya mungkin tidak 50 miliar, misalnya 48.500. 48.500 itu yang disebut HPS, harga perkiraan sendiri. Nah, tadi berapa tadi desain master plan. Nah, nih pekerjaannya adalah perencanaan penyusunan master plan Masjid Agung Surakarta. Ya. Itu HPS-nya 290. Ya, nanti Anda catat HPS itu harga punya sendiri 290,3 juta. Biaya desain loh ini, biaya master plan loh. Ya, bukan desain lagi. Jadi desain hanya master plan saja, hanya master plan saja. Bukan gambar kerja, bukan DID namanya ya, master plan saja. Ya, di sana membuat konsep-konsep ya, transformasi desain saja gitu. Tapi belum ke gambar desain. Hanya nanti ada master plan. Oh di sana ruang utama sholat kanan kiri, depan ada serambi, kemudian ada misalnya rumah imam dan lain sebagainya. Itu master plan. Ya. Nah, kemudian di bawahnya ada nilai kontrak. Nilai kontrak. Ya. Artinya dari nilai HPS 290 banyak konsultan-konsultan yang apa namanya yang menawar ya. Ini mungkin yang paling rendah dari 290 menjadi 269. Berarti turun sekitar 20 jutaan. Iya kan? Turun sekitar 20 jutaan. Nah, coba kita lihat ya. Kita klik, kita lihat. Nah, ini di sini kan ada ini ya. Nah, ini ya, tadi HPS-nya kan 290 ya. Nah, ini 290 juta ini adalah harga apa namanya? Harga yang awalnya ya, HPS-nya yang dinilai oleh apa? Ini pagu, ini HPS. Ya, lamsam dan sebagainya nanti dulu. Ya. Nah, ini NIB izin usaha, jadi bidang usahanya, KBLI ya, KBLI nomor sekian ini yang tadi ribuan Badan Layanan Indonesia ya. Karena itu apa ya, KBLI,
Badan Layanan Indonesia itu ya. Nah itu macam-macam bidang usaha. Nah, khusus untuk tadi master plan tadi itu harus punya KBLI 72206. Apa KBL-nya? Penelitian dan pengembangan sejarah atau budaya. Nah, ini loh. Jadi harus punya usaha ini. Kalau usahanya hanya nasihat arsitektur ya nggak bisa nawar ini. Nah, ini yang kadang-kadang bikin arsitek itu bisa bikin, tetapi usaha ya nomor izin usahanya nggak punya, ya nggak bisa mengakses. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan tadi bidang usaha tadi. Ya. Di akte notaris itu dimasukkan saja, ya. Tapi dari akte notaris nanti diturunkan lagi harus tersertifikasi badan usaha SBU. Badan usaha ini belum sertifikasi pada waktu di notaris. Tapi begitu kita mau mengajukan SBU, sertifikasi badan usaha, di notaris itu harus ada. Di pendiriannya itu harus ada angka ini KBLI 72206. Baru dikeluarkan SBU, sertifikasi badan usaha. Baru kita bisa berkompetisi di pekerjaan itu. Nah, ini peserta tender 21%. Apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, peserta. Nah, ini pesertanya ya, kepala dan sebagainya. Ini harga benaran yang menang. Ini 21 ya, yang daftar peserta. Nah, kemudian pemenangnya. Nah, pemenangnya hanya satu ternyata. Jadi dia yang satu-satunya punya atau hasil evaluasi. Oh, yang memasukkan banyak ini ya, yang ada nilainya ya. Ini nilainya 185 gitu ya, dan seterusnya. Ini harga penawarannya. Ini juga nilai-nilai ini ternyata semuanya tidak lengkap. Ya, yang lengkap hanya satu. Ini, yang ini kan ya, Tripatra ini nilainya 100 ya. SK itu sisa kemampuan ya, sisa kemampuan itu dia berarti 100% nilainya. SP itu apa namanya? Itu 90, tinggi sebenarnya. Ternyata ada T-nya itu apa nanti ya? Ada keterangannya. T itu tersertifikasi atau apa namanya? Terkoreksi ya. Oke, terkoreksi dia tidak ada sehingga nilainya di bawah. Kalau ini ada pasti dia menang. Oh, STI itu skor teknis ya. Skor teknis, proposal teknis. Tidak mencapai 65 sehingga kalah 67. Ya. Tapi luar biasa tadi. Dia dari 290 tapi nawarnya ya terpaut 20 jutaan ya. 200 tadi 290 ya. 20 juta sekian ya. Kalau dia tahu wah, kalau kalau dia tahu dia yang akan menang satu-satunya pasti nawar 290 pun menang ya. Kan takutnya kalau ada yang lebih rendah dia kalah. Ya. Ini salah satu contoh. Ya. Nah, nanti di tugas saya tutup dulu ya, tutup dulu. Di tugas, sorry, oh ini sudah ya. Halo, halo, Duh, putus ya, halo, masih ya, oke, sorry tadi. Eh, saya share lagi yang tadi, yang mana tadi? Nah, ini ya. Eh, ya ini tadi ya. Tugasnya adalah ya, jadi mencari jenis kegiatan tadi ya.
jasa konsultansi ya atau jasa konstruksi 5 ya 5. Kemudian menulis HPS-nya berapa ya, harga perkiraan sendirinya berapa ya. Kemudian harga kontraknya berapa. Ya. Sederhana ya, ini individu ya, tolong diperhatikan tugasnya dari daerah masing-masing ya, sehingga kelihatan apa namanya Anda dari kabupaten itu akan kelihatan bahwa di daerah itu Anda bisa belajar ternyata jasa konstruksi pelaksana pemborongnya yang lebih banyak ya, sehingga dari pengetahuan Anda di arsitektur tentang bagaimana membangun, kemudian bagaimana melaksanakan plan fisik, mungkin saya kembali ke kota, ke kabupaten, kembali ke desa, saya mungkin ke arah pemborong karena jasa konsultasinya sangat sedikit ya, misalnya. Atau dua-duanya bikin semua boleh, asal beda perusahaan, beda rumah gitu ya, beda alamat. Nanti kalau alamatnya sama kelihatan. Ya, banyak dari teman Anda yang di Pati, kalau Pati atau Blora ya, yang kakaknya dulu konsultan, kemudian jadi alumni alumni semua, kakaknya jadi DPR, kemudian semua konsultansinya dipegang adiknya. Kakak beradik itu arsitek semua, gitu ya. Ya, itu tapi saya yakin ya sekarang satu keharusan bahwa rehab bangunan kecil itu harus melalui jasa konsultansi. Ya, jadi tidak berkecil hati ya, karena semua baik konsultansi maupun pekerjaan konstruksi tadi ya itu melalui badan usaha, melalui PT atau CV dari wirausaha Anda yang harus Anda tekuni atau Anda geluti pasca kuliah di arsitektur. Ya, saya pikir ini sederhana ya, sederhana. Itu nanti saya buatkan form gitu ya. Tadi kegiatannya apa, terus HPS-nya apa, harga berian sendiri apa, kemudian harga kontraknya apa. Ya, hanya untuk melihat biar Anda juga mesti mencari dengan main-main gitu ya. Artinya mencari lima proyek itu yang berkaitan dengan gedung, itu Anda akan melihat, Anda terasa, ternyata pengadaan baju, pengadaan makanan gitu ya, pengadaan apa itu juga di situ semua ada gitu ya. Pengadaan elektronik juga ada di situ. Jadi di situ ada, makanya disebut dengan barang garis miring jasa. Nah, semua pengadaan di situ. Ya, jadi misalnya, om saya atau Pak D saya atau bahkan bapak saya usahanya di jasa konveksi misalnya, ya konveksi, di sana ada lelang seragam, kenapa nggak nggak ikutan gitu ya, nggak ikutan berkompetisi ya, tentunya dengan membuat badan usaha yang tadinya mungkin bapak atau saudara kita itu jahitannya banyak dan hanya menerima orderan gitu ya, non kontrak gitu ya. Nah, sekarang sudah harus mengembangkan diri dengan sistem kontrak ya, artinya pekerjaan jadi atau mengambil uang muka, pekerjaan jadi nanti dibayar setelah setelah pekerjaan selesai. Mungkin itu ya tugas kecil mandiri dan berangkatnya dari kota masing-masing ya. Ambil yang lingkupnya tentang jasa konstruksi ya, jasa konstruksi, jasa konsultansi maupun jasa konstruksi pelaksana gedung pemborong gitu ya. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya ingin bertanya, Pak, berarti tugasnya nanti hanya mencari saja ya, Pak? Iya, mencari itu nanti dengan form saya buatkan atau mencari dulu ya, yang jelas 5. Jasa konsultansi itu biasanya dia gambar, ada detail engineering design, ada perencanaan master plan misalnya. Biasanya di sana
disebutkan sekarang ya, di pekerjaannya jasa konsultansi gitu. DED itu detail engineering design, itu berarti gambar perencanaan ya. Biasanya disebut begitu. Kalau pembangunan biasanya ya pembangunan kantor gitu. Itu berarti fisik, artinya kontraktor gitu ya. Nah, ambil salah satunya ya. Biar Anda juga tujuannya utamanya adalah Anda bisa mengetahui potensi diri Anda untuk desa kabupaten Anda gitu ya. Kabupaten atau kota di Anda. Oh ternyata, nah itu nanti Anda bisa mencari apa SI apa namanya LPJK ya. LPJK itu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Nah, kalau ambil nanti di situ anggotanya apa namanya apa usaha-usaha yang berkaitan dengan konstruksi ya. Ini biar saya share lagi sedikit ya. Apa namanya? Tak oret-oret biar biar misalnya di sini saya belum jadi. Ada yang disebut namanya itu di sini ya LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Ya. Misalnya Jawa Tengah gitu ya, tulis Jawa Tengah. Nanti akan muncul misalnya jasa kontraktor gitu ya. Kontraktor CV apa PT apa akan keluar. Nanti konsultan, ya jasa konsultansi. Nanti akan keluar. Oh, di kota saya cuma 2 ternyata. Nah, ini kan potensi Anda untuk mendirikan perusahaan sendiri. Ya, atau 2. Kenapa kok 2 sedikit? Anda melihat tadi ya, setahun itu ya, setahun Anda lihat ternyata pembangunan atau desainnya itu hanya 3 misalnya. Lalu 3 dikeruyuk 2 konsultan aja sudah habis kan gitu. Ya, paham ya Mas ya? Nah, nanti dengan Anda melihat ambil 5 untuk tugas, tapi Anda akan mencari terus apa tuh di kota saya itu. Oh, tahun yang kan nanti bisa tahun 2022 tadi. Terus Anda wah pengen lihat lagi ya tahun 2021 seperti apa untuk jasa arsiteknya. Oh, ada. Oh, rata-rata ternyata hampir 15 sampai 20 tiap tahun. Nah, konsultannya baru 2 gitu ya, konsultannya baru 2. Nah, ini mesti ada konsultan dari luar daerah yang mengerjakan ya. Nah, ini potensi ya, potensi. Saya yakin ya bupati itu akan sangat menghargai lokal ya. Sehingga tadi yang penunjukan-penunjukan lagi, penunjukan-penunjukan proyek-proyek yang diberikan ke daerah atau ke anak ya. Karena apa? Dia bayar pajak lagi kan kena potong pajak gitu ya. Baik konsultan maupun ini 10% pajaknya kan balik ke situ lagi gitu ya. Tapi kalau konsultannya dari luar, dipotong pajak kan baliknya ke di mana dia berada. Ya, misalnya Sragen yang bikin Semarang, ya nanti potong pajak perusahaannya bisa lari ke Semarang atau pajak-pajak yang dibayarkan konsultan Semarang itu ya larinya ke Semarang gitu. Paham ya Mas saya ini ya. Jadi ada LPJK nanti Anda bisa lihat wah kontraktor di daerah saya itu ada berapa sih gitu ya. Eh, apa konsultannya berapa ya atau asosiasinya gitu ya. Nah, misalnya asosiasi kontraktor ini yang disebut dengan GAPENSI gitu ya. Anda browsing dulu asosiasi kontraktor Indonesia. Nah, nanti ada GAPENSI, ada Gapeknas, ada apalah itu banyak sekali, ada 8 atau 9. Nah, nanti di daerah Anda GAPENSI Sragen. Nah, ini muncul wah kontraktor-kontraktor Sragen itu ternyata 15 tok gitu ya. Terus tambah Gapeknas yang bergabung, oh ternyata ada Sragen ada 102 misalnya. Oh, kok banyak sekali 102 misalnya ya. Terus juga lihat proyeknya, wah ternyata di Sragen proyeknya yang fisik itu memang ratusan. Ya pantas dari ratusan bahkan ribuan proyek ini kontraktornya ada seratusan lebih. Nah, itu gambaran potensi kewirausahaan Anda nanti pasca lulus. Jadi tidak menunggu Anda ngelamar pekerjaan, tapi cobalah itu. Ya, itu. Ya, minimal setelah Anda tahu ya, proyek itu ya, satu proyek tadi dimenangkan oleh kontraktor lokal ataupun Semarang misalnya. Anda tahu
ya. Anda posisi di Sragen misalnya. Ya. Ada kontraktor, Anda melihat kan situ kelihatan alamatnya kan kelihatan. Kontraktor yang menang adalah Semarang. Semarang alamatnya jelas, alamatnya di mana. Anda kejar ke Semarang. Pak, saya orang asli Sragen, gitu kan. Bisa saya jadi pengawas atau boleh saya. Nah, jadi melamarnya itu langsung Anda datang, bukan kirim surat, gitu. Anda datang ke sana, Pak saya orang Sragen, barangkali saya lebih tahu lokasi Sragen dan sebagainya dan sebagainya. Masyarakat selain lebih tahu, kalau boleh saya bisa bergabung. Nah, minimal cari pekerjaannya adalah Anda sebagai pekerja berpengalaman di satu perusahaan itu. Nah, itu sangat mudah, akan sangat mudah sekali. Ada kakak kelas Anda yang baru lulus kemarin, ya ada 3-4 orang, ada kontraktor konsultan dari Semarang, ya. Kalau dia cari orang Semarang, ya kemudian ngawasi di Solo, gitu kan, dia berarti kan ada kos, ya ada kos untuk sewa rumah dan lain sebagainya. Ya, ini ada enggak dari konsultan ada alumni UMS yang tinggal di Solo. Ada ini, akhirnya dia hanya gaji ya gaji pokok saja, artinya gaji misalnya gaji yang dari Semarang 3 juta misalnya gitu ya. 3 juta, hanya 3 juta kan bersih. Tidak nambah uang rumah lagi, tidak nambah biaya bahkan biaya makan mungkin tidak 3 juta. Nah, jadi bagi konsultan yang lain mengambil tenaga yang di luar atau yang di daerah itu sangat niscaya karena tidak ada beban lain-lain gitu. Itu minimal ya minimal Anda dari daerah untuk mencari pekerjaan. Nah, siapa kontraktor yang menang di situ atau konsultan mana yang menang di situ? Oh, dari Jogja, lari aja ke sana, Pak. Saya alumni arsitek ya. Memang saya belum berpengalaman, tapi paling tidak waktu survei dan sebagainya saya bisa begini untuk hubungan dengan Pemda saya akan lebih cepat gitu ya karena di Sragen saya alamat Sragen tinggal perintah apa wah, mereka senang sekali saya yakin senang ya karena akan mengurangi kos lain ada di situ ya mudah-mudahan ini dipahami ya oke ya ada lagi pertanyaan cukup cukup ya sudah jam 4 cukup Mbak Mas cukup Cukup, Pak. cukup Pak ya ya oke eh sekali lagi eh, apa presensi elektronik tetap ya presensi per kelas nanti dikirim ke saya kemudian siapapun nanti peserta kewirausahaan kelas A B C D nanti insya Allah hari Senin ya Senin atau Selasa lah absen absen ini saya taruh di monitoring nanti Anda sana mohon diisi ya oke link presensi ini sudah dibikinkan kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih nyambung ya? Oke. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup. Oke, saya live ya. Oke.